Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Pengawas Pembina, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDI 3, yang saya hormati Bapak Ibu Pendidik dan tenaga kependidikan SDI 3, singkatnya hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama, sebagai insan beriman, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan atas berkatnya kita dapat kembali berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan observasi kinerja kepala sekolah SDI Impres 3, di mana kegiatan ini merupakan salah satu tuntutan penilaian kinerja bagi seorang pendidik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Untuk memulai kegiatan kita, marilah kita awali dengan doa. Kepada Ibu yang membawakan doa, kami persilakan. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Esa, puji dan syukur kami panjatkan hadirat-Mu, karena Engkau menyertai kami dari malam hingga pagi ini. Sekarang kami akan melaksanakan suatu kegiatan untuk observasi kinerja kepala sekolah SDI Impres 3. Sertailah kami dalam kegiatan ini, semoga apa yang kami laksanakan sebentar dapat diselesaikan dengan baik. Namun kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa Dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Ibu yang memimpin doa. Kita masuk ke acara kita selanjutnya, presentasi kegiatan observasi oleh kepala sekolah. Kepada Ibu, waktu dan kesempatan kami berikan. Selamat pagi sekali lagi kita semua. Selamat pagi. Yang kami hormati Bapak Pengawas Pembina, rekan-rekan guru dan tenaga kependidikan. Hari ini saya akan diobservasi oleh Pak Pengawas Pembina menyangkut kinerja kepala sekolah, seperti halnya saya telah melakukan juga observasi bagi teman-teman guru di sekolah ini. Hari ini saya akan mempresentasikan praktik kinerja dengan indikator pilihan. Itu adalah siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran, di mana dalam siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran ini ada beberapa target perilaku yang harus dicapai, yang harus dibuat oleh saya sebagai kepala sekolah, yaitu hari ini saya akan diobservasi oleh Bapak Pengawas Pembina, sama halnya seperti saya juga telah melakukan observasi ke teman-teman guru beberapa waktu yang lalu. Jadi untuk tidak memperpanjang waktu, hari ini saya akan diobservasi dengan indikator pilihan siklus peningkatan kualitas praktek pembelajaran di SDI 3. Dalam siklus peningkatan kualitas praktek pembelajaran ini ada beberapa target perilaku yang harus saya capai, yang harus saya buat
dalam kegiatan ini, yaitu yang pertama, kepala sekolah memandu diskusi persiapan observasi kinerja guru secara terbuka, realistis, dan relevan dengan peningkatan kinerja. Yang kedua, kepala sekolah melaksanakan observasi kinerja guru secara efektif dengan menetapkan rating berdasarkan bukti perilaku. Dan yang ketiga, kepala sekolah memandu diskusi dan refleksi tindak lanjut secara terbuka dan realistis dengan peningkatan kinerja. Dari ketiga target perilaku ini, terus terang saja Bapak pengawas, juga rekan-rekan guru sekalian, saya baru melakukan 2 target perilaku, yaitu target pertama dan target perilaku yang kedua. Sedangkan target perilaku yang ketiga itu masih sementara dalam proses. Sehingga ketika sebentar saya hanya bisa mempresentasikan 2 target perilaku tersebut. Kita lihat mulai dengan target perilaku yang pertama. Kepala sekolah memandu diskusi persiapan observasi kinerja guru secara terbuka, realistis, dan relevan dengan peningkatan kinerja. Dalam target perilaku ini, saya bersama rekan-rekan guru, kami sudah duduk bersama untuk menjadwalkan kapan observasi akan dilaksanakan. Setelah penjadwalan dilakukan, lalu saya sebagai kepala sekolah duduk bersama masing-masing guru untuk berbicara mengenai praktek kinerja yang akan dilakukan oleh guru-guru untuk saya observasi. Penjadwalan ini itu dapat kita lihat melalui formulir A dari masing-masing guru sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama. Yaitu kita mulai dengan formulir A untuk Ibu Francisca Noviani SPD. Itu jadwal observasinya terjadi di hari Rabu 18 September 2024 dengan mapel IPAS di kelas 3. Terus ke guru selanjutnya, Ibu Yohana Nona Feni SPD. Jadwal observasinya terjadi pada hari Kamis 19 September 2024 untuk mapel pendidikan Pancasila di kelas 2. Selanjutnya, guru berikutnya jadwal observasi itu Ibu Elista Wisnenci SPD SD, guru kelas 5 dengan mapel Bahasa Indonesia. Waktu observasinya 23 September 2024. Kita lanjut ke Ibu Paskanista Yeli SPD, guru mulok dengan jadwal Rabu 25 September 2024 di kelas 6.
Roina SAG, guru agama, memilih prakteknya di kelas 5. Jadwalnya pada tanggal 27 September 2024. Kita lanjut ke Ibu Bernadetta Noviance SPD, guru kelas 4 dengan mata pelajaran IPAS. Jadwalnya di hari Senin 30 September 2024. Kita lanjut ke Pak kelas 6, Bapak Hendrikus Rande SPD, dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6. Jadwalnya di hari Rabu 2 Oktober 2024. Lanjut ke Pak olahraga Claudius Yosef Usi SPD, dengan mapel PJOK di kelas 4, terjadi pada tanggal 4 Oktober 2024. Dan yang terakhir itu Ibu Agnes Afrida SPD, guru kelas 1, mata pelajaran Pendidikan Pancasila, terjadi jadwalnya hari Rabu 7 Oktober 2024. Perlu saya informasikan, walaupun jadwal itu sudah dijadwalkan semua seperti ini, namun dalam pelaksanaan observasinya itu mengalami pergeseran. Namun apa yang sudah tertulis di dalam formulir A itu tidak bisa kita ganti, jadwalnya itu tetap, walaupun pelaksanaannya dapat berubah-ubah disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Bisa saja karena gurunya berhalangan, atau bisa juga karena saya sebagai kepala sekolah yang berhalangan. Sehingga kalau terjadi halangan, itu kami melakukan konfirmasi antara kepala sekolah dengan guru yang bersangkutan. Selain formulir A untuk masing-masing guru, juga di sini kami tampilkan beberapa foto praobservasi. Di sini saya hanya menampilkan beberapa foto saja, tidak semua foto kami tampilkan di sini karena ini hanya menjadi sampel saja. Ya, foto pertama ini ketika praobservasi antara kepala sekolah dengan guru kelas 3. Lalu foto yang di tengah, yang kedua, itu praobservasi antara kepala sekolah dengan ibu guru kelas 2. Dan foto yang ketiga itu antara kepala sekolah dengan guru kelas 4. Selanjutnya, setelah penjadwalan kegiatan praobservasi sudah selesai dilaksanakan, lalu langkah berikutnya itu kami melakukan observasi untuk masing-masing guru, masing-masing kelas, juga guru mapel. Itu pun telah dilaksanakan, ada yang sesuai jadwal, namun ada juga yang bergeser. Tetapi kegiatan observasi ini kami telah melaksanakannya, dan ini dibuktikan dengan pengisian rating nilai itu pada formulir B untuk masing-masing guru. Kita lihat
Francisca Noviani, SPD, guru kelas 3. Ya. Ini ada beberapa fokus perilaku yang harus kita lihat, yaitu yang pertama, guru melakukan komunikasi yang positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Ini kayaknya dia punya centangannya tidak terlalu jelas ya, tidak jelas, tidak nampak ini. Dia tidak nampak. Mungkin saya bisa langsung ke laptop memang. Oke, terima kasih. Ini untuk Ibu Noviani. Yang pertama, guru memanggil murid dengan menyebut namanya. Itu sudah dilakukan tetapi belum efektif. Catatannya, belum semua anak dipanggil namanya. Guru sudah menyampaikan harapan positif atau tujuan dari kegiatan hari ini. Mungkin ini pengaruh Ibu Noviani ini adalah guru baru di sekolah ini, di kelas 3, sehingga ada beberapa anak yang belum terlalu dikenal, masih ada lupa-lupa ya. Sedangkan guru melakukan aktivitas mencairkan suasana kelas, itu sudah dilakukan dan efektif. Lalu guru mengelompokkan murid dengan menyampaikan tujuan pengelompokan itu pada murid, juga sudah dilakukan efektif. Guru menyediakan beragam peran dalam kelompok agar semua anggota terlibat aktif. Yang ini sudah dilakukan tetapi belum efektif. Ini belum semua anak mendapat peran di dalam kelompok, sehingga rentetannya itu ke penilaian berikutnya, yaitu guru mengajak murid untuk berinteraksi dan berperan aktif dalam kelompok. Ya, walaupun gurunya sudah mengajak anak, tetapi belum semua anak itu mereka aktif dalam kelompok. Ya, karena belum semua anak itu mendapat peran di dalam kelompok tadi. Ya. Jadi mestinya harus dibagi. Setelah pengelompokan, setiap anak itu dibagikan peran. Si A buat ini, si B buat ini, si C buat ini, melaporkan, menulis, dan seterusnya, sehingga semua anak mendapat peran masing-masing. Lalu menyangkut ke kesepakatan kelas, itu yang pertama, guru membuat aturan atau kesepakatan kelas yang disetujui semua murid dan ditempel di kelas. Kesepakatan kelas itu sudah ada, sudah dibuat bersama anak-anak. Lalu yang kedua, guru mengajak murid menilai guru mengajak murid untuk mengingat kembali aturan atau kesepakatan yang telah disepakati, juga sudah dilakukan, mengingatkan kesepakatan yang sudah dibuat. Ketika ada yang melanggar, anak-anak ingat kita punya kesepakatan kelas. Ya. Lalu yang ketiga, itu guru mengajak murid menilai seberapa efektif pelaksanaan aturan atau kesepakatan kelas ini yang
belum dilakukan. Sehingga di situ ada catatan guru belum menilai seberapa efektif pelaksanaan kesepakatan kelas. Hanya mengingatkan tetapi belum sampai pada tahap penilaian secara umum dalam kelas itu. Sehingga rekomendasi yang saya buat untuk ibu guru kelas 3, guru hendaknya memanggil nama semua anak dalam kelas, karena dengan memanggil anak itu nama anak itu anak merasa, oh ternyata saya dikenal ibu guru, saya diperhatikan ibu guru. Tetapi ketika kita tidak dalam kegiatan pembelajaran, kita tidak memanggil, kita tidak menyebut nama anak, bisa saja anak itu langsung, ibu guru itu kan masa bodoh dengan saya, ibu guru pasti tidak tahu saya, ibu guru pasti tidak kenal saya, persetan, saya masa bodoh juga baik. Sehingga itu catatan rekomendasi, hendaknya memanggil nama semua anak di dalam kelas, lalu memberikan peran dalam kelompok sehingga semua anak terlibat aktif serta mengevaluasi pelaksanaan kesepakatan kelas. Itu untuk Ibu Noviani. Kita lanjut ke guru yang kedua. Yang kedua itu Ibu Yohana Nona Feni SPD. Ini guru kelas 2. Ini untuk Ibu Feni, guru melakukan komunikasi yang positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Yang pertama, guru memanggil murid dengan menyebut namanya sudah dilakukan tetapi belum efektif. Ya, ini juga sama seperti yang dibuat ibu guru kelas 3, belum semua anak dalam kelas itu dipanggil namanya. Lalu yang kedua, guru menyampaikan harapan positif terhadap kelas. Ini sudah dilakukan tetapi belum efektif. Karena pada waktu itu guru baru menyampaikan materi yang akan kita pelajari hari ini. Materinya apa? Tetapi harapan apa? Harapan kita untuk anak-anak setelah pelajaran ini itu belum disampaikan. Ya. Kalau kita menyampaikan harapan positif, anak pasti ternyata ibu guru mau supaya hari ini kita bisa mencapai ini. Ya. Tetapi ibu baru menyampaikan materi hari ini. Sedangkan di guru melakukan aktivitas yang mencairkan suasana kelas itu sudah dilakukan dan efektif, dipertahankan terus untuk kegiatan pembelajaran seterusnya. Lalu yang kedua, guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Guru mengelompokkan murid dengan menyampaikan tujuannya pada murid. Itu sudah dilakukan dan efektif. Ketika mau memulai pembelajaran, kegiatan pembelajaran, ibu sudah membagi kelompok itu. Ya. Lalu yang kedua, guru menyediakan beragam peran dalam kelompok agar semua anggota terlibat aktif. Sudah dilakukan tetapi belum efektif. Ini sama halnya dengan di kelas 3, belum semua anak mendapatkan peran dalam kelompok. Sehingga rentetannya itu ke penilaian poin berikutnya, yaitu guru mengajak murid untuk berinteraksi dan berperan aktif dalam kelompok. Itu sudah dilakukan tetapi belum efektif karena belum maksimal. Semua anak itu belum betul-betul aktif. Ada yang ketika
dalam kelompok, ada yang hanya jadi penonton, ada yang sibuk dengan kegiatannya sendiri-sendiri. Ya, dia tidak perhatikan apa suruhan, apa permintaan guru dalam tugas kelompok itu, tetapi dia sibuk dengan kegiatannya sendiri-sendiri. Lalu kita masuk ke perilaku yang ketiga. Guru membuat dan mengingatkan aturan atau kesepakatan kelas. Guru membuat aturan kesepakatan kelas yang disetujui semua murid dan ditempel di kelas, itu sudah ada. Guru mengajak murid untuk mengingat aturan atau kesepakatan kelas yang telah disepakati, sudah juga. Guru mengingatkan ketika ada anak yang melanggar kesepakatan kelas itu, dan guru mengajak murid menilai seberapa efektif pelaksanaan aturan kesepakatan kelas itu yang belum dilakukan. Entah lupa atau bagaimana, tetapi untuk poin yang ini memang belum, ya, belum guru belum mengajak anak-anak. Mestinya setelah mengingatkan, ya, kita ketika mau mengakhiri kegiatan pembelajaran, kita bisa melakukan penilaian. Anak-anak, hari ini kita evaluasi dulu soal kesepakatan kelas ini. Hari ini ada beberapa anak yang melanggar kita punya kesepakatan kelas. Atau hari ini ada sekian orang, ada berapa persen pelaksanaan kesepakatan kelas yang kita buat bersama di kelas ini. Sehingga rekomendasi untuk guru kelas 2, guru sebaiknya memanggil nama semua anak dalam kelas, menyampaikan harapan positif terhadap kelas, karena itu dia berdampak positif akan kegiatan yang akan kita laksanakan, materi yang akan kita sampaikan itu, karena anak tahu, oh, dari kegiatan ini kita diharapkan untuk bisa ini, bisa itu. Lalu membagikan peran kepada masing-masing anak di dalam kelompok, sehingga semua anak bisa terlibat aktif dalam kegiatan kelompok, dan perlu ada evaluasi terhadap pelaksanaan kesepakatan kelas yang dibuat bersama. Karena mengingatkan aturan kesepakatan yang kelas yang dibuat itu mengingatkan orang per orang, sedangkan penilaian itu untuk kelas secara keseluruhan. Begitu ya teman-teman? Iya, begitu. Oke, kita lanjut ke guru berikutnya. Ya, ini ibu guru kelas 5, Elista Wisnenci, ya, dengan perilaku, fokus perilakunya. Yang pertama, guru memanggil murid dengan menyebut namanya, oke, dilakukan dan efektif. Guru menyampaikan harapan positif terhadap kelas, dilakukan dan efektif. Guru melakukan aktivitas yang mencairkan suasana kelas, oke, sudah bagus semuanya. Kita masuk ke fokus perilaku yang kedua. Guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Yang pertama, guru mengelompokkan murid dengan menyampaikan tujuannya pada murid. Sudah dilakukan pengelompokan disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan anak. Jadi pengelompokannya itu tidak kelompok paten, pengelompokannya itu tidak paten untuk satu semester ini atau untuk guru kelasnya ini dan seterusnya, tetapi ketika mapel ini, anak-anak ini kemampuannya seperti ini, yang ini butuh ini, yang ini butuh ini, guru sudah tahu, sehingga pengelompokannya itu disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan anak. Sudah. Lalu yang kedua, guru menyediakan
sudah dilakukan tetapi belum efektif. Masih ada anak yang hanya lalale saja. Ya. Ada yang sibuk, bagus sekali, aktif, tetapi masih ada yang hanya menjadi penonton. Ya. Sehingga rentetannya itu langsung ke poin berikutnya. Ya. Guru belum maksimal mengaktifkan anak dalam kegiatan kelompok. Ke perilaku yang berikut, guru membuat dan mengingatkan aturan kesepakatan kelas. Itu yang pertama, guru membuat aturan atau kesepakatan kelas itu sudah, bahkan sudah diperbaharui karena di semester lalu ya itu kesepakatan kelasnya berbeda, tetapi sekarang ada tambahan kesepakatan kelas sehingga sudah diperbaharui. Itu bagus, harap tetap dilanjutkan. Lalu guru mengajak murid untuk mengingatkan aturan atau kesepakatan kelas yang telah disepakati juga sudah dibuat dan efektif, sudah dilakukan. Di yang ketiga, guru mengajak murid menilai seberapa efektif pelaksanaan aturan kesepakatan kelas ini belum dilakukan. Ini saya tidak tahu karena pengalaman sudah dari orang yang ketiga, dari guru kelas 3, guru kelas 2 ke guru kelas 5. Entah lupa, entah bagaimana, tapi ketika akhir dari kegiatan observasi saya menyampaikan itu kaget. Aduh, ibu kepala, kami lupa. Jadi ini juga sama, belum menilai seberapa efektif pelaksanaan kesepakatan kelas. Sehingga rekomendasi untuk ibu kelas 5 hendaknya membagikan peran pada setiap anak dalam kelompok sehingga semua anak terlibat aktif di dalam kelompok. Lalu jangan lupa melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kesepakatan kelas. Kita lanjut ke guru berikut. Paskanistayeli SPD, ini guru mulok. Dia memilih observasi ini dilakukan di kelas 6. Ini untuk fokus perilaku yang pertama, guru melakukan komunikasi yang positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Ini guru memanggil murid dengan menyebut namanya. Belum semua anak itu dipanggil namanya waktu itu. Hanya memanggil itu hanya anak-anak tertentu saja. Hanya beberapa anak saja. Selama kegiatan itu hanya beberapa anak yang dipanggil. Ada anak-anak tertentu dalam kelas itu tidak pernah memang disebut namanya. Ya, hanya beberapa anak yang dipanggil namanya. Jadi yang ini sudah dilakukan tetapi belum efektif. Lalu yang kedua, menyampaikan harapan positif terhadap kelas, itu sudah dilakukan dan efektif. Melakukan aktivitas yang mencairkan suasana kelas juga baik, sudah dilakukan. Ketika suasananya mulai agak tegang, agak ribut, ya gurunya mencairkan suasana kelasnya itu dengan briefing. Ya. Lalu kita lanjut ke perilaku yang berikut. Itu guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik.
murid. Ini saya ketika masuk observasi, ya, saya sendiri agak kaget karena waktu itu dari semua kelas mungkin hanya kelas 6 yang tidak ada pembagian atau tidak ada pengelompokan. Tidak ada pengelompokan. Jadi duduknya seperti biasa, per meja 2 orang, tidak ada pengelompokan kelas. Lalu karena belum ada pengelompokan, ya, guru juga pasti dia tidak menyiapkan peran. Dengan demikian keaktifan dalam kelompok juga masih belum ada karena mereka itu hanya mendengarkan pembelajaran itu satu arah dari guru. Jadi metode yang dipakai itu semata-mata ceramah. Tidak ada kegiatan diskusi kelompoknya, semua karena pengelompokannya tidak ada. Lalu yang berikut, fokus perilaku yang ketiga, guru membuat dan mengingatkan kesepakatan kelas. Itu yang pertama, guru membuat aturan kesepakatan kelas yang disetujui semua murid dan ditempel di depan kelas. Ini juga belum ada. Ya. Ini juga dari guru, untuk guru Mapel Bulog punya itu belum ada kesepakatan kelas dengan anak-anak di kelas itu. Di mengajak murid untuk mengingat aturan atau kesepakatan kelas yang telah disepakati juga belum pernah dilakukan karena kesepakatan kelasnya tidak ditempel. Guru juga lupa akan kesepakatan kelas. Anak-anak melanggar, tetapi guru hanya tegur, tetapi tidak mengingatkan kesepakatan kelas apakah anak melanggar atau tidak. Sehingga untuk poin ketiga ini, tiga-tiganya itu belum sama sekali, belum dilakukan. Sehingga ya, rekomendasinya guru perlu memanggil nama setiap anak dalam kelas sehingga anak merasa diperhatikan oleh gurunya. Lalu dalam pembelajaran siswa perlu diaktifkan dengan membentuk kelompok dan memberinya peran dalam kelompok. Ya. Karena sekarang bukan zamannya lagi kalau kita mengajar itu hanya satu arah dari guru saja. Anak-anak sudah pada bosan kalau kita omong terus-terus. Mereka tidak dikasih kesempatan untuk berbicara atau berbuat sesuatu. Betulkah tidak Bapak Ibu guru? Betul. Lalu dalam lalu yang berikutnya itu menyangkut kesepakatan kelas. Tolong, itu karena kesepakatan kelas belum ada, harus dibuat ke depannya. Sehingga ketika anak-anak melanggar, ya mereka sudah tahu bahwa kesepakatan ini bukan ditetapkan oleh gurunya, tetapi secara bersama-sama. Kita bersama-sama anak buat sehingga benar ya, saya telah melanggar kesepakatan yang kita buat bersama. Aturan ini bukan datangnya dari guru, tetapi bersama anak kita buat bersama. Sehingga di poin ini juga perlu. Lalu ketika anak melanggar, kita ingatkan kesepakatan itu. Lalu jangan lupa harus ada evaluasi pelaksanaan kesepakatan itu sejauh mana. Kira-kira hari ini kesepakatan kelas ini kita sudah bisa mencapai berapa persen. Seperti itu. Kita lanjut ke guru berikut. Maria Tamoina SAG.
dinilai. Yang pertama, guru memanggil murid dengan menyebut nama, sudah dilakukan dan efektif. Menyampaikan harapan positif terhadap kelas, sudah dilakukan, efektif. Melakukan aktivitas mencairkan suasana kelas, sudah dilakukan dan efektif. Masuk poin yang berikut. Guru mengelompokkan murid dengan menyampaikan tujuannya pada murid, juga sudah. Yang belum itu 2 poin selanjutnya, yaitu guru menyediakan beragam peran dalam kelompok dan guru mengajak murid untuk berinteraksi dalam dan berperan aktif di dalam kelompok. Ini 2 poin ini saling berhubungan. Ketika kita guru lupa membagi peran kepada anak, pasti otomatis dalam kegiatan pasti ada anak yang tidak aktif, karena dasarnya dari kita tidak membagikan peran. Lalu untuk aturan kesepakatan kelas, yang pertama itu guru membuat aturan kesepakatan kelas yang disetujui semua anak dan ditempel di kelas, sudah ada. Guru mengajak murid untuk mengingat aturan atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat, juga sudah dilaksanakan, efektif. Yang belum, masih lupa juga, penyakit lupa ini mungkin hampir semua guru, hanya ada 1 atau 2 guru yang tidak lupa, yaitu mengajak murid untuk menilai seberapa efektif pelaksanaan aturan kesepakatan kelas yang kita sudah buat bersama. Sehingga rekomendasi untuk guru agama sebaiknya membagikan peran kepada semua anak di dalam kelompok, sehingga semua anak terlibat aktif dan perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kesepakatan kelas. Kita lanjut ke guru berikut, Ibu kelas 4, Ibu Bernadetta Noviance, SPD. Ya. Mata pelajaran yang dipilih waktu itu adalah IPAS. Untuk poin perilaku yang pertama, 3 poin perilaku yang pertama, memanggil murid dengan menyebut namanya, menyampaikan harapan positif terhadap kelas, melakukan aktivitas yang mencairkan suasana, 3-tiganya sudah dilakukan dan efektif. Masuk poin kedua, mengelompokkan murid, itu sudah dilakukan dan efektif. Tetapi ketika poin kedua dan ketiga dalam perilaku ini, ya, dilakukan tetapi belum efektif, ya. Karena mungkin kesibukan atau bagaimana, perannya kurang, bagaimana, sehingga anak-anak itu belum semua anak mendapatkan peran dalam kelompok. Padahal waktu itu mereka melakukan praktek yang bagus, ya, tetapi masih saja ada anak yang belum terlibat, sehingga rentetannya itu belum maksimal mengajak anak untuk berperan aktif dalam kegiatan kelompok. Sedangkan menyangkut aturan atau kesepakatan kelas, ada 3 poin penilaian di sini, ya. Sepanjang penilaian saya untuk beberapa guru baru di kelas 4 ini, saya mendapatkan poin sudah dilakukan dan efektif. Kita tepuk tangan dulu untuk ibu kelas 4. Karena dari beberapa guru yang saya observasi di kelas-kelas itu, di poin ketiga ketika mengajak murid untuk melakukan penilaian seberapa efektifnya pelaksanaan kesepakatan kelas, itu dari guru kelas 3 ke kelas 2 ke kelas 5 ke guru agama sudah
dilakukan evaluasi, anak sudah diskusi kelompok, sudah selesai, mereka sudah laporkan hasil diskusinya. Sebelum menutup kegiatan pembelajaran, langsung tidak serta-merta anak langsung istirahat, tetapi waktu itu ibunya masih sampaikan, hari ini kita harus ada evaluasi dulu menyangkut penilaian pelaksanaan kesepakatan kelas. Dan waktu itu ya ada beberapa anak yang masih melanggar kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas waktu itu belum bisa 100%, tetapi baik karena guru sudah melakukan penilaian. Harap penilaian itu dilakukan setiap kali kegiatan, sehingga kesepakatan yang kita buat itu bukan hanya asal ditempel, tetapi kita laksanakan dan kita lakukan, sehingga anak mengingat bahwa menarik kesepakatan. Tetapi kalau dari kita guru misalnya kita lupa mengingatkan anak, kita tidak memberikan penilaian, evaluasi, dengan sendirinya pasti anak juga akan masa bodoh. Aturan itu hanya dibuat untuk ditempel saja supaya ibu kepala bisa lihat. Tetapi harus kita lakukan, karena dengan melakukan kesepakatan kelas yang kita buat, kita ingatkan anak, lalu kita evaluasi, dalam hatinya anak termotivasi. Kesepakatan kelas ini harus kita buat, sehingga ketika kita mau memberikan kegiatan pembelajaran, ya suasana kelasnya itu pasti kondusif, pasti bagus, aman, terkendali. Karena kesepakatan kelas itu kita sudah buat bersama, kita ingatkan bersama, lalu kita evaluasi bersama anak. Kita lanjut ke guru berikutnya. Ini minta maaf teman-teman, di formulir A tadi setelah Ibu Noviance, jadwalnya itu seharusnya Pak Guru kelas 6. Tetapi saya minta maaf, sampai dengan saat ini Pak Guru kelas 6-nya ini saya belum bisa melakukan observasi untuk beliau karena kondisi kesehatan beliau masih sakit. Ya. Mudah-mudahan dalam 1-2 hari ke depan ini beliau bisa sehat, sehingga saya bisa laksanakan observasi untuk beliau ini. Sehingga kita lanjut ke guru berikutnya, itu langsung ke Pak Claudius Yosef Usi, SPD. Masih sama dengan 3 fokus perilaku. Di fokus perilaku pertama ada 3 poin. Saya senang karena untuk Pak olahraga ini ada peningkatan ketika saya membandingkan dengan semester lalu. Ini sudah ada peningkatan. Guru memanggil nama anak itu juga sudah dilakukan dan efektif. Betul, semua anak sudah dipanggil. Padahal seingat saya di semester lalu itu dilakukan tetapi belum efektif. Tetapi kali ini betul-betul Pak olahraga bisa sampai dengan memanggil anak dengan namanya masing-masing, tidak merendahkan anak, ya. Karena kali lalu itu seingat saya masih ada hei. Tetapi kali ini hebat. Lalu di menyampaikan harapan positif terhadap kelas juga sudah dilakukan dan efektif. Mencairkan suasana kelas ini juga sudah sangat bagus. Di fokus perilaku yang kedua, guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Ini untuk 3 poin dalam fokus perilaku ini
yang hebat dari semester lalu. Ya. Ketika di waktu praktek, teman-teman, ketika waktu praktek sudah di lapangan, ya, saya pikir mereka memainkannya itu orang per orangan, ternyata bagus. Dan Pak olahraganya sudah membagikan peran untuk masing-masing anak di dalam kelompok, sehingga kelihatan semua anak itu sudah aktif, terlibat aktif dalam kegiatan itu. Hanya sayangnya yang lainnya sudah bagus, dua fokus perilaku di atas itu sudah bagus semua, dilakukan dan efektif. Tetapi kita masuk ke fokus perilaku yang ketiga mengenai aturan kesepakatan kelas, itu tiga-tiganya lupa semua. Aturan kesepakatan kelas belum ada. Mengingatkan anak tentang aturan kesepakatan kelas belum juga. Apalagi yang melakukan penilaian atau evaluasi seberapa efektif pelaksanaan kesepakatan kelas. Jadi yang lupa fokus perilaku yang ketiga ini, teman-teman, sudah 2 guru yang melupakan fokus perilaku yang ketiga ini. Sudah 2 guru. Ya. Masih ingat? Dengan siapa? Dengan siapa? Ya, dengan Ibu Yeli. Ibu Yeli juga masih lupa. Pak olahraga juga masih lupa. Kesepakatan kelasnya belum ada, mengingatkannya juga tidak ada, belum ada. Walaupun mungkin dalam pelaksanaannya anak ada melanggar, tetapi tidak diingatkan, lalu menilai seberapa efektifnya juga belum ada. Sehingga rekomendasi untuk Pak olahraga perlu ada kesepakatan kelas, sehingga keteraturan kelas itu tetap terjaga dalam setiap kegiatan pembelajaran. Lalu bila sudah ada kesepakatan kelas, harus diingatkan kepada anak secara terus-menerus, sehingga mereka sadar, mereka tahu bahwa oh, ternyata kesepakatan kelas yang kita buat ini ada manfaatnya. Kalau kita langgar, berarti kita punya kegiatan pembelajaran di kelas ini pasti akan terganggu, tidak aman, tidak nyaman. Sehingga perlu ada evaluasi sejauh mana kesepakatan kelas itu telah dilaksanakan. Apa kita masih harus ingatkan terus-terus, harus dievaluasi terus-terus, atau sudah 100% anak sudah jalankan. Kita lanjut ke ini guru yang terakhir, Ibu Agnes Afrida SPD, Ibu guru kelas 1. Ya. Ini di fokus perilaku yang pertama masih ada 1 poin yang sudah dilakukan tetapi belum efektif. Guru memanggil murid dengan menyebut namanya. Waktu itu guru belum memanggil semua anak. Dengan memanggil semua nama anak, itu berarti anak merasa
walaupun ada anak yang belum mendapat peran, tetapi di interaksi aktif dalam kelompok itu dilakukan dan efektif, karena waktu itu ya anak setelah dibagikan peran, dia tidak menyiapkan alat bahan yang dipesan gurunya untuk buat ini buat itu dia tidak bawa, sehingga dia terpaksa harus duduk. Tetapi patut kita acungkan jempol, guru kelas satunya tidak hanya mentok di situ aja, kau duduk persetan sudah kau punya, tetapi ibu kelas satunya dia cari cara bagaimana supaya anak yang tidak kebagian peran ini, memang sudah kebagian tetapi anaknya ini dia untuk mengaktifkannya. Kebetulan waktu itu mereka mewarnai gambar ya, sehingga ya ibu kelas satunya serta merta langsung bisa dipinjamkan spidolnya, bisa dipinjamkan pensil warnanya, sehingga kelihatan semua anak terlibat aktif. Mereka duduk sibuk mewarnai ya, walaupun dengan harus tanya, ibu ini saya harus kasih warna apa, ibu ini harus warna apa, ibu saya punya duka. Jadi seperti itu. Lalu di poin fokus perilaku yang ketiga ini saya senang, ternyata bukan satu-satunya guru kelas 4 yang melakukan, tetapi ada teman, sehingga ternyata masih ada 2 orang yang mengingat itu, sehingga di fokus perilaku ini ada 2 guru yang sudah melakukan dan efektif untuk 3 poin. Kesepakatan kelas ada, mengingatkan anak akan kesepakatan kelas itu ada, lalu termasuk menilai seberapa efektif pelaksanaan atau keberhasilan pelaksanaan kesepakatan kelas itu. Sehingga rekomendasi yang saya berikan untuk ibu kelas 1, hendaknya memanggil nama semua anak dalam kelas. Apalagi ini anak kelas 1. Anak kelas 1 itu butuh perhatian ekstra. Kalau kita tidak panggil namanya, anak bisa pulang, mama, saya tadi ibu guru tidak panggil, saya tidak usah sekolah sudah. Mungkin saya punya nama ibu guru sudah corel, karena saya ibu guru tidak pernah panggil. Ya, jadi tolong ke depannya nanti ingat supaya semua anak itu harus dipanggil namanya. Lalu mengingatkan akan kesepakatan kelas yang sudah dibuat ketika anak melanggar aturan itu. Dan yang ketiga itu melakukan evaluasi. Lalu mungkin yang masih menjadi catatan untuk rekomendasi selain memanggil nama, itu membagikan peran kepada setiap anak di dalam kelompok. Mungkin ini saja gambaran dari hasil observasi untuk guru-guru di SDI 3. Minta maaf Bapak Pengawas, karena masih ada 1 guru yang saya belum bisa nilai karena beliau masih sakit. Ini juga saya tampilkan beberapa foto. Saya tidak menampilkan semua foto untuk semua kelas, tetapi hanya beberapa saja. Ini foto, 2 foto yang pertama di atas itu di kelas 4. Ini anak-anak kelas 4 ketika mereka praktik di luar kelas. Ini mereka mau membuktikan bahwa sifat benda cair itu mengalir dari tempat yang tinggi menuju
menuju ke tempat yang rendah. Ya. Sedangkan dua foto yang ada di bagian bawah itu ibu agama ketika observasi di kelas 5. Saya pikir mungkin masih ada foto. Ya. Ini di kelas 1, dua foto di atas itu dengan ibu kelas 1 bersama anak-anak kelas 1, sedangkan dua foto yang lain di bawahnya itu ibu kelas 5 bersama anak-anak kelas 5 di kelasnya. Saya minta maaf teman-teman yang lain yang fotonya tidak saya tampilkan di sini. Ya. Sedangkan untuk fokus perilaku yang ketiga, memandu diskusi dan refleksi tindak lanjut secara terbuka dan realistis dengan peningkatan kinerja, itu belum bisa saya lakukan karena saya sementara menilai untuk semua guru yang dilakukan observasinya itu saya sudah berikan penilaian semua, tetapi guru belum melakukan refleksi tindak lanjut, sehingga untuk fokus perilaku ketiga untuk saya punya diskusi tentang rencana tindak lanjut itu belum bisa saya tampilkan melalui layar ini. Mungkin teman-teman ada tanggapan, ada pikiran, ada usul dari apa yang ditayangkan tadi. Saya beri kesempatan. Bagaimana teman-teman? Ada? Tidak ada? Ya, sebenarnya setelah observasi itu saya sudah menyampaikan hasilnya itu di masing-masing guru. Hanya perlu saya sampaikan di forum ini sehingga kita semua tahu. Oh, ternyata kekurangan saya ini. Oh, ternyata dia punya sudah dia lakukan semua. Saya masih lupa yang ini, saya masih lupa yang ini. Sehingga kalau ke depannya kita masih laksanakan kegiatan ini untuk observasi melalui PMM seperti ini, mungkin kita berbenah diri. Ya. Begitu ya teman-teman? Ya. Kalau sudah tidak ada tanggapan, oke. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih buat kita semua. Selamat siang sekali lagi untuk kita semua. Selamat siang.